Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesehatan sampai hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada suri tauladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita tunggu syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Perkenalkan, nama saya Bima Arsidiva selaku moderator dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan tentang nasakh wal mansyukh dan muhkam wal mutasyabih. Sebelum memasuki materi, alangkah baiknya saya sebagai moderator memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada Sodik Fajar Islami. Yang kedua ada Nikena Nasutioningse. Yang ketiga ada Astika Wardani. Yang keempat ada Bima Arsidiva. Dan yang kelima ada Faradila Putri Wijaya. Langsung saja, kami akan mempresentasikan tentang nasakh wal mansyukh terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Mbak Faradila Putri, Mbak Astika Wardani, dan Mbak Nikena Nasutioningse. Waktu dan layar saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang nasakh wal mansyukh, yaitu pengertian nasakh secara umum ialah menghilangkan atau menghapus, sedangkan bagian yang dihapus dinamakan mansukh. Menurut Mana Khalil Al-Qotan dalam bukunya Ulumul Quran, bahwa nasakh adalah mengangkat atau menghapus hukum syara dengan dalil syara yang lain yang datang kemudian. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang syarat-syarat nasakh wal mansukh. Yang pertama yaitu hukum yang dinasakh harus hukum syara. Yang kedua yaitu hukum dalil yang mansukh sudah berlaku sebelum digantikan dengan hukum nasikh atau dalil penghapus hukum tersebut. Yang ketiga yaitu antara dua dalil nasikh dan mansukh atau antara dalil yang satu dan dalil dua ada pertentangan sehingga tidak dapat dikompromikan. Yang keempat yaitu kitab yang mansukh hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu. Macam-macam nasakh. 1. Nasakh tilawah dan hukum. Ayat-ayat yang terbilang kategori ini tidak dibenarkan dibaca dan diamalkan lagi. Misalnya sebuah riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah. 2. Nasakh hukum tilawahnya tetap. Misalnya ayat tentang mendahulukan sedekah pada Quran surat Mujadilah ayat 12 sampai ayat 13. 3. Nasakh tilawah hukumnya tetap. Contoh kategori ini adalah ayat rajam, termasuk ayat Al-Quran. Ayat ini dinyatakan mansukh bacaannya, sementara hukumnya tetap berlaku. Pembagian yang menjelaskan tentang nasakh mansukh. 1. Nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Ada beberapa pendapat ulama tentang nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Ada yang mengatakan tidak ada nasikh dan mansukh dalam ayat-ayat Al-Quran karena tidak ada yang batil dari Al-Quran. Di antaranya adalah Abu Muslim Al-Isfahani. 2. Nasakh Al-Quran dengan sunnah. Nasakh ini ada dua macam. 1. Nasakh Al-Quran dengan hadis ahad. Jamhur berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasakh oleh hadis ahad, sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan yakin, sedang hadis ahad adalah dhonni, bersifat dugaan. Di samping tidak sah pula menghapuskan sesuatu yang maklum atau jelas diketahui dengan yang madnun atau diduga. Nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasakh demikian dibolehkan oleh Malik, Abu Hanifah dan Ahmad dalam suatu riwayat sebab masing-masing keduanya adalah wahyu. 3. Nasakh sunnah dengan sunnah. Suatu hukum yang dasarnya sunnah kemudian dinasakh dengan dalil syarak dari sunnah. Contohnya, larangan ziarah kubur yang dinasakh menjadi boleh. Nasakh sunnah dengan Al-Quran. Suatu hukum yang telah ditetapkan dengan dalil sunnah kemudian dinasakh atau dihapus dengan dalil Al-Quran, seperti ayat tentang sholat yang semula menghadap Baitul Maqdis diganti dengan menghadap kiblat setelah turun Quran surat Al-Baqarah ayat 144.
Di sini saya akan menjelaskan tentang ayat yang tidak dapat dinasak wa al-mansukan. Yang pertama adalah ayat yang mengandung hukum pokok yang tidak bisa berubah dengan sebab berubahnya situasi kondisi manusia. Yang kedua adalah ayat yang secara tekstual menunjukkan ketentuan hukumnya berlaku sepanjang masa. Dan ayat yang ketiga, ayat yang berisi tentang berita yang tidak mengandung perintah dan larangan seperti kabar tentang umat-umat terdahulu. Selanjutnya adalah pembagian nasak wa al-mansuk. Yang pertama, nasak syarih, yaitu ayat yang secara tegas menghapuskan hukum yang terdapat pada ayat terdahulu. Yang kedua, nasak dimni, yaitu apabila ada ketentuan hukum ayat-ayat terdahulu tidak bisa dikompromikan dengan ketentuan hukum ayat yang datang kemudian dan ia menasakan ayat terdahulu. Yang ketiga, nasakul, yaitu menasak hukum yang datang sebelumnya secara keseluruhan. Yang keempat, nasak juzi, yaitu menasak hukum yang mencakup seluruh individu dengan hukum yang mencakup sebagai individu, atau menasak hukum yang bersifat mutlak dengan hukum yang bersifat muqayyad atau terbatas. Selanjutnya adalah hikmah adanya nasak wa al-mansuk. Yang pertama, selalu menjaga keselamatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam suasana keadaan dan di sepanjang zaman. Yang kedua, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi dan kondisi umat yang mengamalkan mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang sempurna. Yang ketiga, untuk menguji orang mukallaf apakah dengan adanya perubahan dan pergantian dari nasak itu mereka tetap taat setia mengamalkan hukum-hukum Tuhan atau dengan begitu lalu mereka ingkar dan membangkangnya. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan, saya kembalikan kepada moderator. Nah, itu tadi penjelasan dari rekan kami tentang nasakh wal mansukh. Selanjutnya akan kami terangkan tentang muhkam wal mutasyabih yang akan diterangkan oleh saya sendiri dan Mas Sodik Fajar Islam. Pengertian muhkam wal mutasyabih. Pengertian muhkam secara umum ialah ayat-ayat yang maknanya sudah jelas dan tidak samar. Sedangkan mutasyabih ialah ayat-ayat yang maknanya belum jelas. Menurut Al-Qotton, bahwa muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui secara langsung, tanpa memerlukan keterangan lain. Sedang mutasyabih tidak demikian. Ia memerlukan penjelasan dengan merujuk kepada ayat-ayat lain. Sikap ulama terhadap ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat timbul karena sifatnya yang mujmal atau global, dan itu tentunya memerlukan takwil. Di sisi lain, sebagian besar ulama berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat itu tidak diketahui takwilnya kecuali oleh Allah. Upaya mencari jalan tengah antara ulama yang berpendapat bahwa ayat mutasyabihat tidak bisa ditakwilkan dengan ulama yang membolehkan takwil, oleh Raghib Al-Asfahani mengambil jalan tengah melalui pembagian ayat mutasyabih menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, lafaz atau ayat yang tidak diketahui hakikatnya. Yang kedua, ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian dan pengkajian. Yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Dalam pandangan Subi As-Sholih, ia membedakan pendapat ulama dalam 2 mazhab, yaitu yang pertama, mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat
maksud ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah. Oleh karenanya, mereka disebut muwafidah atau tafwid. Sistem penafsiran tersebut secara umum digunakan mazhab salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Dalam aplikasinya, mereka menggunakan argumen akli dan nakli. Yang kedua, ada mazhab kalaf, yaitu ulama yang menakwilkan lafal yang makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai dengan laik untuk zat Allah. Oleh sebab itu, mereka disebut mu'awwilah atau mazhab takwil. Seperti mereka memaknakan istiwa dengan ketinggian yang abstrak, berupa pengendalian Allah terhadap alam. Kedatangan Allah diartikan dengan kedatangan perintahnya. Allah berada di atas hambanya dengan Allah Maha Tinggi, bukan berada di suatu tempat. Sisi Allah dengan hak Allah, wajah dengan zat mata dengan pengawasan, tangan dengan kekuasaan, dan diri dengan siksa. Huruf al-muqatta'ah dalam pandangan ulama. Dalam pandangan Asyuyuti, huruf al-muqatta'ah dikategorikan sebagai ayat mutasyabihat. Oleh karena itu, para ulama berbeda pandangan dalam menakwilkan dan menafsirkannya sebagai berikut. A. Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Hasyafah bahwa huruf-huruf itu maknanya ada 3, yaitu merupakan nama surat, sumpah Allah, dan agar menarik perhatian orang-orang yang mendengarkannya. B. Al-Huwaibi mengatakan bahwasannya kalimat itu merupakan tahbih bagi Nabi. Maksudnya ketika Nabi dalam kondisi sibuk, Allah mengutus Jibril untuk memberikan perhatian terhadap apa yang disampaikan kepadanya. C. Syed Rashid Ridho tidak membenarkan Al-Huwaibi karena Nabi senantiasa dalam keadaan sadar dan senantiasa menanti kedatangan wahyu. D. Ulama salaf berpandangan bahwa Fawatih Aswar atau huruf al-muqatta'ah telah tersusun sejak zaman azali. Selanjutnya, peranan muhkam dan mutasyabihat dalam penafsiran. Dengan adanya ayat-ayat muhkam dan mutasyabihat itu sangatlah membantu dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Muhkam adalah perimbang mutasyabih. Dan hal itu mendorong dan membantu para penafsir untuk mendefinisikannya secara tepat, sesuai dengan kandungan-kandungan ayat tersebut. Ia juga berguna dalam penafsiran untuk mengetahui maksud Allah yang terdapat dalam ayat-ayatnya, sesuai dengan kemampuannya, sehingga dalam penafsirannya bisa terungkap baik dari aspek materinya, tujuan, dan tingkat kebutuhan terhadapnya. Ayat-ayat mutasyabihat yang banyak mengandung kemungkinan makna. Untuk itu, para penafsir tidak boleh memahaminya secara berdiri sendiri. Untuk memahaminya secara benar, harus melalui petunjuk ayat-ayat muhkamat. Oleh karena itu, ayat-ayat mutasyabihat dapat dipahami dengan menunjuk kandungan ayat-ayat muhkamat. Yang terakhir ada hikmah keberadaan ayat mutasyabih. Yang pertama, mengharuskan upaya lebih banyak untuk mengungkap maksudnya sehingga dengan demikian menambah pahala bagi yang berusaha untuk itu. B. Menunjukkan kelemahan akal manusia agar seorang tidak menyombongkan ilmu yang ada di akalnya. C. Teguran bagi orang-orang yang berusaha mengotak-atik ayat mutasyabih. D. Seandainya Al-Quran seluruh muhkam niscaya hanya ada satu mazhab. Selanjutnya, hal ini akan mengakibatkan para penganut mazhab tidak mau menerima dan memanfaatkannya. Tetapi, jika mengandung muhkam dan mutasyabih, maka masing-masing dari penganut mazhab itu akan mendapatkan dalil yang menguatkan pendapatnya. Dengan adanya ayat mutasyabih, maka untuk memahaminya diperlukan cara penafsiran dan tarjih antara satu dan yang lainnya. Selanjutnya, hal ini mengeluarkan berbagai ilmu seperti ilmu bahasa, gramatika, bayan, usul fikih, dan lain sebagainya. F. Al-Quran berisi dakwah kepada orang-orang tertentu dan orang-orang umum. Orang-orang awam biasanya tidak menyukai hal-hal yang bersifat abstrak. Karena itu, jika mereka mendengar tentang sesuatu yang tidak ada tetapi tidak berwujud fisik dan berbentuk, maka ia akan menyangka bahwa hal itu tidak benar, kemudian ia terjerumus pada tadlil atau peniadaan sifat Allah. Yang terakhir adalah memberikan pemahaman abstrak ilahiyah. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok 3. Kami akan membuka pertanyaan di kolom komentar YouTube ya. Nanti teman-teman yang ingin bertanya dan berdiskusi dipersilahkan. Mungkin saya tutup sekalian. Bila ada salahnya, itu datangnya dari kelompok kami. Dan bila ada lebihnya, itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.